Ini ya benar. Hari ini Yao, Yao itu nggak tahu apa keke. Yao itu mau. Oh, mau. Ya. How itu harus ya. How itu maksudnya how saja kalau satu itu artinya baik. How itu maksudnya bentuk santainya gitu. Jadi misalkan contoh ya, misalkan kan melihat. Kalau kan jadi lihat-lihat. Kalau kan aja kan melihat. Misalkan contoh, Lao Tzu ngeliat Gloria. Wokan nih, itu kan artinya lebih kayak ngapain sih lihat-lihat gitu. Kalau misalnya saya lihat-lihat doang gitu, misalnya datang ke toko belanja ya, wokan saya lihat. Tapi kalau lihat-lihat tuh lebih kayak lebih santai, lebih enjoy. Nah, jadi how itu bentuk bentuk santainya atau bentuk lebih tidak kakunya daripada how aja. Nah, jadi how itu maksudnya baik-baik. Junpei itu mempersiapkan. Intinya dia mau mempersiapkan se atau ujiannya. Gitu. Jelas nggak Gloria? Jelas keke. How itu maksudnya untuk baik-baik. Mau mempersiapkan ujiannya dengan baik-baik gitu. Bener, How kayak Junpei. bener-bener gitu ya. Ya, benar ya. Gitu. How. Oke. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke teks yang kedua ya. Ada yang mau coba baca lagi? Pak Arina dan Caca. Aku yang A atau B? Oh, Kamu yang A. Arina jadi oke. 你现在在哪儿呢？ya, artinya Kamu baik sekarang. kamu sekarang China Sekarang. itu di mana? Oh, di mana? Kamu sekarang di mana? Kamu Ya, sekarang di mana? ne gitu. Nah, ne di sini dia bukan artinya kalau ya, tapi ne di sini artinya lebih ke ya udah tanya doang tambahan gitu. China ne gitu. Nah, terus berikutnya Arina, 在去机场的路上，ya, 你已经到了吗？ya. Nah, Cicang itu apa? bandara Ya, benar ya bandara. Lu sang, lu itu artinya adalah di jalan. jalan Nah, jalan. jadi kalau lusang itu dalam perjalanan. Nah, teman-teman diperhatikan ya, arti tidak sama dengan terjemahan. Nah, jadi kalau di Indonesia biasa ngomong lagi dalam perjalanan. Tapi kalau di China ngomong lagi atas perjalanan. Sang itu atas. Intinya adalah dalam perjalanan. Ingat ya, tuh. Dihafalin aja. Kalau misalkan bingung, dihafalin aja. Lusang itu dalam perjalanan. Oke. Nah, jadi 在去机场的路上 lagi pergi ke bandara. Lagi dalam perjalanan pergi ke bandara. Ni izin tahu lemah. Artinya apa, Arina? Kamu Sudah sudah tahu. sampai? Ya, tahu itu datang atau sampai ya. Kamu sudah sampai belum? Lemah itu bisa diartikan belum. Le sudah. Ma bentuk tanya partikel words. Jadi belum. Oke, selanjutnya Caca lagi. 我下飞机了，你还有多长时间能到这儿？Ya, artinya Terus saya punya xia, pesawat. xia feiji itu maksudnya Sa- turun. Oh, turun. Jadi xia Saya itu, turun pesawat. mm, Pergi pesawat kan ya maksud. benar, benar, benar banget. Terus, Nih, kamu
有 punya. Hayo itu artinya masih. Oh, kamu masih lebih Changxi Jian apa? Tuo chang. Tuo ini artinya seberapa. Tuo itu seberapa. Oh, seberapa? Ya, chang itu Si- chang itu panjang atau lama. Seberapa lama? Ya, sejian. Sejian itu waktu. Oh, oke. Neng tao zhe bisa sampai sini. Bisa sampai sini. Tahu tadi sampai ya. Nah, jadi maksudnya kamu masih berapa lama lagi sampai ke sini? Tuh. Oke, selanjutnya Arina. 20分钟就到 Ya, 20分钟itu artinya pencong itu menit. 20分钟 jadi 20 menit. 20 menit lagi. Ya, ciu tahu. Ciu itu kemarin untuk meyakinkan sebuah statement pakai ciu ya. Ciu titik-titik pa. Ciu ini jadi meyakinkan sebuah statement. Jadi dia meyakinkan si B ini meyakinkan si A bahwa dia 20 menit lagi tahu sampai gitu. Oke, nah jadi tadi Xia di sini ya. Xia itu artinya bisa dua. Bisa bawah sebagai kata keterangan, bisa turun sebagai kata kerja. Begitupun dengan sang. Sang itu sebagai kata kerja bisa naik atau atas sebagai kata keterangan ya. Dua-duanya bisa dijadikan dua keterangan dan kata kerja. Tuh. Oke, nah terus poinnya berikutnya adalah tuo chang. Tuo itu seberapa gitu. Nah, jadi kalau misalkan tuo misalkan tuo xiao seberapa kecil, tuo ta seberapa besar, tuo chang seberapa lama gitu. Oke. Nah, selanjutnya eh ada yang mau coba baca lagi teks yang ketiga? Coba Nara, Nara dan Tera. Gak usah. Ya, gimana? Maaf, bentar nanti lupa soalnya masih on the topic. Eh, Ini kan istilahnya kan banyak soal ini ya, bandara-bandara. Berarti kalau hmm. keberangkatan dan kepulangan bahasa Mandarinnya apa, Lasa? Keberangkatan itu kalau kalau kedatangan itu di itu kedatangan. Keberangkatan itu serupa tiba-tiba. Berangkatan. Berangkatan itu Li Jing. Li, Li-nya Li yang ini. Li-nya yang tadi ini ya. Li, Jing itu kawasan artinya. Jadi Li Jing. Li-nya Li yang ini. Li Jing. Artinya keberangkatan. Itu. Kalau kedatangan itu Tita. Kalau keberangkatan Li Jing. Oke, makasih Lasa. Oke. Baik lagi tadi Nara dan Nara coba yang A. 你家离公司远吗？Kongsi, 公司 Kongsi, Yuanma. 远 Tadi 吗？Li itu tadi jarak ya. Nah, jadi Cia rumah. Jarak rumah kamu ke kantor jauh enggak? Tadi selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi? saya老师 Tera ya. Yang B. 很远，坐公汽车要1个多小时呢。Ya.
Hen yuan artinya hen yuan artinya sangat jauh. sangat jauh ya. Yuan itu jauh. Oke. Zuo gong gong qi ce. Gong gong Kongkong ini qi apa ce ya? itu gong gong qi ce itu adalah bus umum. Zuo itu duduk. Zuo gong gong qi ce artinya naik bus umum. Yao, yao itu mau. Mau ike tuo xiao shi ne. Xiao shi itu adalah jam. Jadi yao ike tuo, ike itu satu. Ike xiao shi satu jam. Kalau ike tuo xiao shi satu jam lebih. Gitu Tera. Jelas gak? Jelas Lausyu. Ike tuo xiao shi satu jam lebih. Gitu. Nah, jadi Berarti ini artinya udah duduk selama 1 jam lebih gitu. enggak. Artinya yang si A kan nanya, jarak rumah kamu ke perusahaan jauh nggak? Dia bilang, sangat jauh. Kalau duduk atau naik bus, kurang lebih atau mau 1 jam lebih. Tuh, Nah, isi. dia kasih tahu sangat Oke, jauh. Kalau naik bus bisa sampai 1 jam lebih intinya. Oke, oke, nah Xie Lausyu. sama selanjutnya Nara lagi. 坐公共汽车汽车呀，太慢了，太慢了太慢了。呀你怎么不开车？ya benar ya. Cenme kemarin tadi juga langsung jelaskan cenme kalau diikutin dengan kalimat negatif dan tanda tanya artinya jadi kenapa. Kalau cenme diikutin dengan kalimat positif jadi bagaimana caranya. Nah, jadi dia bilang 坐公共汽车太慢了. Masih ingat grammar yang Thai titik-titik le artinya terlalu. Nah, man di sini adalah lambat. Jadi dia bilang naik bus terlalu lambat, terlalu lama. Ni me, me itu kenapa? Me. Pu kai ce kenapa enggak bawa mobil? Pu kai ce kenapa enggak bawa mobil? Gitu. Oke, selanjutnya Tera lagi. 开车也不怪，不想吃太多了。Ya, artinya Menyetir mobil nggak cukup cepat ya dalam juga perjalanan. tidak cepat. Dalam perjalanan banyak mobil, Ya, Thai titik-titik le sangat terlalu. banyak. Ya, terlalu banyak. Thai itu terlalu banyak. Kalau Thai Chang tadi tuh Chang seberapa lama? Thai Chang le terlalu lama. Nah, jadi dia bilang bawa mobil juga sama aja, tidak terlalu cepat. Karena di dalam perjalanan mobilnya terlalu banyak. Gitu. Nah, jadi kuai dan man. Di sini kita belajar kuai dan man ya. Nah, ini teman-teman eh, apa belajar vocab Mandarin juga bisa per vocab ya. Jadi misalkan ada sang xia atas bawah. Terus ada man dan kuai lambat dan cepat. Jadi kalian juga bisa mengelompokkan kata-kata dalam bahasa Mandarin supaya sekali belajar langsung banyak gitu ya. 老师的路上 itu apa ya 老师？ Lusang itu Maksudnya? maksudnya dalam perjalanan. Oh, oke. Lusang itu lu itu jalan. Oh iya, makasih 老师。Lu itu jalan, sang itu atas. Jadi perjalanan. Oke, selanjutnya yang terakhir, teks yang terakhir. Ada yang mau coba baca? Coba Joselina dan Diva. Oke, 老师。Oke, Joselina.
Ya, Diva yang apa? Diva yang A coba. 呃，今天晚上我们一起吃饭吧，Ya, 给你过生日。ya. Artinya, Jintian hari ini, ya, Wanshang malam ini, ya, Woman kita semua, ya. Ichi, Ichi apa usah? Ichi itu bareng-bareng. Oh, Ichi berarti kita semua bersama-sama Hmm? pergi makan. Ya, pa itu yuk gitu. Ajakan. Hmm, mm-mm. Keini, Keini, Keini nggak tahu apa. Wow, itu artinya maksudnya sama-sama merayakan atau melewatkan. Kalau Shengri ulang tahun, Ya, berarti benar. eh, sama-sama merayakan ulang tahun. Ya, kuo itu sebenarnya spend ya, Hmm, melewatkan gitu ya. Di kuo. Oke, selanjutnya siapa? Jocelyn tadi bisa nggak? Ah, bisa loh, Shen. Oke, coba kamu yang B. 今天 Ya, 离我的生日还有一个多星期呢。ya. Artinya, Um, hari ini ya dia tanya ya, Li dia kaget ya hari ini, masa gitu ya. Terus, terus sebentar. dia bilang, li, li itu tadi jarak. Uh, jarak saya Ulang tahun saya. saya dengan saya punya ulang tahun. Ya, hayo, hayo itu masih. Oh, masih satu Inci minggu itu lebih. minggu, ya benar ya, 1 minggu lebih. Nah, jadi teman-teman di bab bab 7 ini intinya kita belajar li. Li itu artinya adalah dari posisi A ke B. Ada jaraknya, itu yang dimaksud dengan li. Nah, jaraknya ini bisa apa? Bisa waktu. Contoh kayak gini ya. Li 我的生日, waktunya ya masih 1 minggu lebih. Atau jaraknya misalkan bener-bener jarak ya, kilometer kayak tadi ya. Misalnya naik bus 1 jam lebih gitu. 我家离公司. Nah, jadi 我家itu rumah saya jadi A. Li 公司 itu B. Tuh. Nah, terus berikutnya ini 离我的生日. Nah, kan dia bilang kan 今天晚上 ini sebagai A. 今天晚上. Nah, terus 离我的生日. Ini namanya. 离我的生日. 我的生日 itu B. Jadi 今天晚上 sama 我的生日 masih 1 minggu lebih gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan li gitu. Jadi contoh misalkan kita belajar rumah sakit. Rumah sakit misalnya Iyuen ya, rumah sakit ya. Terus rumah misalnya. Jadi kita bisa bilang 我家 rumah saya li Iyuen. Misalnya apa? Kita mau bilang sangat jauh, 很远. Kita mau bilang 1个多小时, 1 jam lebih gitu. Terus misalkan contoh hari ini, 今天 hari ini. Li Li misalkan jaraknya ke misalnya eh 下星期一 misalnya. 今天离下星期一 berarti kurang lebih 6 hari ya. Kalau misalnya 下星期二 berarti kan 1 minggu 7 hari. Kalau 下星期一 berarti 6 hari. 今天离下星期一还有 itu masih 6天 6 hari gitu. Oke. Nah, selanjutnya Diva lagi. Diva bener kan? Oh, ya Halsa tadi lupa di unmute. Eh, 下个星期我要去北京
今天过吧，Ya, artinya 下个星期 minggu depan. ya benar. 我要去北京, saya mau ke Beijing. Ya, 今天过吧 berarti hari ini bersama-sama saja gitu. aja ya. Hari ini aja rayainnya gitu. Pa itu di sini sebagai aja gitu. Nah, jadi pa itu kemarin ada 4 ya fungsinya ya. Ada apa saran, ada ajakan, ada permintaan, dan ada perintah. Gitu. Nah, terus di sini Jocelyn 好好吧，好吧，离这好吧，离这儿不远，有一个中国饭馆，走几分钟就到了。ya artinya hao pa, hao itu baik, oke, Oh, oke lah baiklah, gitu lah, oke baiklah. lah, baiklah gitu ya. Li cer, Li cer itu ce di sini sini, di ya. sini tidak jauh. Yo yo yi yo yi Yo, ike yo yi ada satu. satu restoran Cina. Ya benar ya, Cungkofan kon restoran Cina. Terus Chow itu Soci. artinya adalah jalan, walk. Oh, Ji, jalan. ya, Ji Fen Fen- Chong. Ji Fen Chong itu beberapa menit, berapa menit. 到了 Ciu sampai. tahu lah, Ciu itu statement untuk meyakinkan si A bahwa kurang lebih jalan beberapa menit udah sampai Ciu tahu lah gitu. Oke. Nah, jadi intinya Itu maksud. Li Cher, Li Cher, Li-nya itu apa? Kan tadi Li itu A menghubungkan A dan B ya jaraknya. Nah, A-nya apa? Nah, dia konteksnya kan adalah Cai Lu Sang ya di perjalanan on the way. Nih fotonya ya. Dia di dalam perjalanan, dia lagi ngobrol berduaan. Nah, jadi Li Cher, Cher-nya itu apa? Cher-nya itu adalah Chung Kuo Fan Kuan ya. Jadi A-nya adalah Cher di sini A-nya. B-nya adalah restoran China atau Chung Kuo Fan Kuan. Nah, jadi di sini sama Chung Kuo Fan Kuan jaraknya Chow Jiven Chong beberapa menit sudah sampai. Jadi jaraknya beberapa menit gitu. Jiven Chong itu beberapa menit gitu. Oke, teman-teman. Nah, jadi intinya pada bab 7 ini membahas li itu ya. A dan B. Li jaraknya berapa lama, berapa jauh, berapa kilometer, itu berapa menit gitu. Nah, coba kalian latihan soal ya. Nggak usah. Ya, gimana? eh, Beberapa bingung percakapannya. Boleh sharing nggak usah. Ini tadi next week siake Singci. Mm-mm. Eh siake ini maksudnya next gitu. Ya, next. Gitu. Berarti sia di sini next. Ya, kenapa next? Karena gini, Sha di sini artinya kan adalah bawah. Nah, kalian coba lihat HP kalian, HP kalian, terus kalian buka kalender. Kalender, nah, kalender, kalian buka kalender. Nah, di kalender kan hari ini tanggal 3. Terus minggu depan tuh tanggal 10. Nah, posisi 10 itu ada di bawah 3. Tuh. Makanya pakai sya gitu. Oke. Terus ini lo yang dialog yang B. Feng Chong
ciu taule gitu kan. Ya. Nah, ini Mhm. kan beberapa menit. Kenapa enggak tau fencong gitu beberapa menit, tapi fencongnya dulu baru taulenya. eh karena di dalam bahasa Mandarin ya, kalimat bagusnya itu bukan S P O K, ini di bahasa Indonesia. Di bahasa Mandarin itu S K O P. Jadi keterangannya dulu baru predikat. Predikatnya itu sampai. Keterangannya apa? Beberapa menit. Tuh. Jadi Jiven dulu baru tahu. Tuh. Jadi ini diingat-ingat dulu SKOP. Tuh. Jadi bukan pakai SPOK ya. SKOP. Oke, terima Oke? kasih Los. Oke, sama-sama. Nah, jadi coba kita latihan ya supaya bisa ya. Liang Tian Tuo Le. Sudah jam 2 lebih nih. Tuo artinya lebih. Liang Tian Tuo Le. Sudah jam 2 lebih. Ta hai. Hai-nya itu masih ya. Hai ini masih. Hai yo juga adalah masih. Nah, bedanya apa? Kalau hai diikutin dengan kata kerja, dia cuman hai aja sendiri. Kalau hai yo itu biasanya diikutin dengan kata benda gitu. Oke, nah jadi kalau hai di sini berarti diikutin dengan kata kerja. Nah, jadi Liang Tian Tuo sudah jam 2 lebih. Dia masih titik-titik. Tidur. Dia masih 睡 misalkan 觉，睡觉。ini kan di sini dia bawanya le, artinya sudah selesai. Ke, 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 ke itu artinya adalah pelajaran. Kalau ke artinya selesai belajar. Gitu. Jadi tadi Lausa jelaskan itu bisa dua arti. Bisa bawah sebagai keterangan, bisa turun sebagai predikat. Nah, di sini dia sebagai predikat karena diikutin dengan ke. Kalau misalkan dibalik ke sia, nah itu sebagai bawah gitu. Ya. Nah, jadi syake itu artinya selesai belajar. Intinya ya, hafalin intinya syake itu selesai belajar. Kalau sangke itu mulai belajar gitu. Nah, jadi dia ngomong syake le, men, tongxue itu sama-sama belajar. Men jadi teman-teman yang sama-sama belajar. Hai, cai, masih. Cai-nya di sini kemarin harus jelaskan kalau diikutin dengan kata kerja jadi sedang. Kalau diikutin dengan kata tempat jadi di gitu. Nah, jadi hai ta hai sang ke liang. Jadi kita bisa bilang liang tian tuo le sudah jam 2 lebih. Ta hai dia masih sang ke. Kita bisa bilang sang ke. Dia masih belajar. Terus dia bilang yang B-nya xia ke le sudah selesai belajar. Tapi tongxuemen, teman-teman, masih hai zai sangke, masih sedang, zai sedang belajar sangke. Kayak gitu. Bingung nggak? Kurang lebih bingung nggak? Hai di sini intinya adalah masih ya. Hai, hai ini masih. Lause itu yang pertama itu berarti bukan yang tidur itu ya Lause? Ya bisa juga sui jiao tidur ya. Hmm. Bisa juga. Ini kan punya yang pertama ya. Jadi bisa juga tidur ya.
Intinya gini ya, intinya kan dia ini kan suruh kita mengisi untuk memakai apa vocab yang baru dipelajari ya. Nah, jadi intinya kalian mau ngisi sesuai gambar atau mau ngisi apa itu sebenarnya ya bebas-bebas aja. Intinya grammarnya di sini kalian mengerti bahwa hai ini adalah masih. Nah, kalau kamu mau ngisi tidur juga boleh. Hai sui jiao, tidur sui jiao juga boleh. Atau misalkan kamu bisa bilang masih di sekolah, hai zai xuexiao gitu. Bisa juga. Ya kalau kamu mau ngikutin gambar berarti hai zai sui jiao berarti hai 在睡觉，睡觉gitu. Kenapa pakai cai? Karena dia sini sedang tidur sekarang. Jadi pakai cai. Hai cai sui jiao. Dan di sini hai cai sang ke. Belajar itu sangka atau sueshe? Xuexi itu belajar. Belajar itu konteksnya bisa. Misalkan tidak perlu di kelas ya. Bisa misalkan belajar sendiri di rumah. Atau belajar sendiri di perpus. Itu belajar xuexi. Kalau sangke itu artinya mulai pelajaran. Ke itu pelajaran. Ke itu pelajaran. Nah, pelajaran itu biasanya ada guru yang mengajar gitu. Nah, sang itu artinya mulai verb, mulai, mulai pelajaran. Jadi kayak kita nih, kita sekarang proses belajar mengajar. Lause ajarin, kalian belajar. Itu disebut dengan sangke. Itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian belajar sendiri di rumah, itu disebut dengan xue. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Yo wenti ma? Hai yo wenti ma? Hai yo itu masih tadi ya. Hai itu masih. Yo wenti. Hai yo wenti ma? Masih ada pertanyaan enggak? Ya. Nah, saya ulangin lagi ya sekali lagi ya. Hai itu sebenarnya artinya adalah masih. Kenapa hai doang sama hai yo? Bedanya apa? Kalau hai diikutin dengan kata kerja, dia langsung. Kayak tadi ya, hai sang ke misalkan. Atau hai sui jiao. Atau hai suo misalkan berbicara. Atau hai tachou bermain bola. Nah itu tidak perlu yo, tidak perlu yo ya. Langsung hai diikutin dengan kata kerja. Intinya adalah masih. Tapi kalau hai diikutin dengan wenti itu pertanyaan. Pertanyaan ini masuknya ke noun atau kata benda. Harus ditambahkan dengan yo gitu. Jadi artinya ayo masih ada. Masih ada pertanyaan enggak. Ayo wenti ma. Masih ada pertanyaan enggak gitu. Oke. Nah, di sini konteksnya adalah hai cai masih sedang. Karena apa? Karena predikatnya di sini dia sedang titik-titik predikatnya sedang belajar, sedang tidur, sedang berbicara, sedang melihat gitu. Ya, jadi ini variasi nih hai cai variasi. Nah, intinya dasarnya ada tadi dua ini. Hai diikutin dengan verb sama hai yo dua ini intinya. Ini kayaknya kalau perhatikan diulang-ulang ya. Bab sebelumnya juga masih belajar hai juga ya. Hai gitu. Nah, yang terakhir ini yang nomor tiga, li titik-titik. Hai yo iket tuo xing qi. Nah, di sini birthday ya. Shengri. Ya benar, 生日 ya. Di 生日.
gitu. Nah, tadi saya bilangin li itu artinya dari A ke B gitu. Hayo iketua singchi. Kenapa pakai hayo? Kenapa pakai hayo? Karena apa namanya? Di sini adalah noun. Nounnya apa? Kata bendanya apa? Iketua singchi 1 minggu lebih. Tuh lebih. Jadi 1 minggu lebih. Nah, 1 minggu lebih bukan kata kerja. Jadi pakai hayo. Hayo gitu. Hayo. Gitu ya. Li wo senri boleh. Li ta senri. Li siapa-siapa senri. Atau misalkan li apa gitu. Ya. Intinya adalah dia menjelaskan li, grammar li. Nah, yang terakhir, 我家 titik-titik 学校不太远. Ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya apa? 我家 ini artinya apa? Rumahku. Ya, rumah saya. 学校 artinya Sekolahan. sekolah Sekolah. ya. Benar ya, sekolah ya. 不太远 artinya Tidak Tidak. terlalu jauh. ya tidak terlalu jauh. Nah, jadi ada A sama B. Jadi jawabannya Si. Hmm. li, ya benar ya, li. Li, gitu. Oke. Nah, jadi Grammarly, teman-teman harus ingetin ya, intinya jarak. Jarak dari poin satu ke poin berikutnya. Pakai li. Oke, sama hai. Hai itu masih ya. Hai itu masih. Oke. Nah, sama ya. Kalian coba nanti review ini ya. Review ini. Supaya memastikan kalian bisa nggak sih pelajaran hari ini. Gitu. Nah, terus nanti kalian pas review, kalian coba apa cari-cari. Kalau nggak ngerti, pertemuan berikutnya tanya ke Lause. Kayak gitu. Oke. 还有问题吗? Masih ada Langsung pertanyaan nggak? Ya, mau gimana? nanya. Tadi kan untuk penanggalan Xia itu next. Ya, Kalau sebelum minggu ini berarti lawannya siapa? sang atas. Minggu lalu, sang sang singci itu minggu lalu. Minggu depan, xia singci. Gitu. Oke. 还有问题吗? Masih ada pertanyaan nggak? 还有问题吗? Oke. Teman-teman, kalau misalnya nggak ada, kita masuk ke bab 8 ya. Bab 8 ya. Bab 8 bisa coba. Oke, Dedi boleh. Xie. Nah, teman-teman yang lain yang bisa boleh open mic-nya bareng-bareng kita coba baca judul bab 8 bareng-bareng. Oke. Di bab 8 itu judulnya ada Rang. Rang Ang. Wo. Rang. Rang Rang. Wo. Xiang Xiang. 想想想 Xiang 想 Xiang. Zai 在在告诉告你. 告诉你 Ya. Nah, ingat-ingat tadi siapa yang baca Hao Hao? Hao tadi siapa yang baca? Lupa loh. Tadi Lause jelaskan, di dalam bahasa Mandarin, sebuah predikat atau kata kerja, kalau diucapkan 2 kali predikat-predikat, itu bentuk lebih santainya, bentuk lebih tidak kakunya dari sebuah predikat. Contoh, siang itu ingin, ya, siang itu ingin atau mikir. Bedanya siang dan yao itu apa? Siang itu ingin, yao itu mau. Kalau siang, siang itu karena dia ada radikal dari hati, radikal dari hati, radikal dari hati. Jadi inginnya itu masih dipikir-pikir, mau nggak ya, mau nggak ya, mau nggak ya, gitu. Bisa iya, maybe yes, maybe no.
Nah, jadi siang itu masih ingin, masih pikir-pikir. Nah, jadi kalau siang-siang itu pikir-pikir. Pikir-pikir artinya. Ingin-ingin masih di pikiran, dipikir-pikir. Nah, jadi sebenarnya ya, siang-siang, karena dia bentuk lebih santainya atau tidak kakunya, sebenarnya keseluruhan arti ini adalah dia ini mau nolak si B. Jadi ada si A nih, ada A. Mau ngajak B nonton bioskop. Kan Tian Ying nonton bioskop. A mau ngajak si B kan Tian Ying nonton bioskop. Tapi si B nggak mau. Kalau dia bilang puyau, masih ingat nggak Lause bilang kalau pu itu statement ya. Kalau meyo itu sekali. Kalau puyau dia statement jelas tegas nggak mau. Contoh kalian ngajak Lause, Lause, 一起看电影吧. Yuk nonton bioskop bareng. Lause bilang puyau tegas ke kalian nggak mau. Perasaan kalian kan pasti kayak kadang sakit ya atau misalkan gimana ya. Nah, jadi bentuk sopannya atau bentuk tidak kakunya pakai dua kali verb siang-siang pikir-pikir. Bentar ya, gue pikir-pikir dulu. Laos pikir-pikir dulu. Laos siang-siang isya, siang-siang ya. Isya itu sebentar ya, siang-siang isya itu. Nah, jadi rang wo, rang wo ini artinya let me atau biarkan saya ya. Biarin saya siang-siang pikir-pikir dulu. Cai. Cai ini lagi ya. Cai Cien. Cien itu kemarin kita belajar kan Cien. Kan Cien kemarin juga kayaknya ada yang tanya ya. Bedanya kan sama kan Cien. Kan itu lihat. Kan Cien itu bertemu langsung sepedanya ya. Di bab itu kalau nggak salah belajar sepeda ya. Dia berlihat bertemu langsung. Nah, jadi kalau Cai Cien itu Cien itu bertemu. Cai itu lagi. Cai Cien bertemu lagi. Cai di sini lagi. Kau suni ya. Cai kau suni berarti artinya baru atau baru kasih tahu kamu lagi kasih tahu kamu gitu ya. Nah, jadi cai kau suni baru kasih tahu kamu. Rang wo xiang xiang baru kasih tahu kamu. Nah, jadi cai ini punya dua arti ya. Bisa lagi atau baru. Jadi keseluruhan judul ini artinya adalah saya pikir-pikir dulu ya, baru kasih tahu kamu. Tuh, oke. Nah, yang dipelajarin intinya di bab 8 ini adalah ini ya, double verb atau dua kali kata kerja untuk bentuk sopan atau bentuk tidak kakunya ya dari sebuah verb. Kalau kan lihat, kalau kan lihat-lihat lebih santai ya lihat-lihat ya. Gitu. Kalau misalnya kalian datang ke toko, saya mau lihat baju ini sama saya mau lihat baju ini. Lebih santai yang lihat-lihat ya, lebih halus kesannya. Kayak gitu. Kalau misalkan gua denger si A sama B, misalkan sama denger-denger, ya denger-denger kan lebih kayak santai ya, gitu. Di dua kali verb itu untuk menyantaikan statement. Oke, jelas ya judul babnya di bab 8 ini intinya untuk double verb ya, kasih tahu ya. Nah, coba kita baca teks yang pertama ya. Ada yang mau coba baca? Vanesia mau coba? Aku. Ya, Arina, Vanesia, Vanesia ya. Arina coba jadi yang A. Saya yang mana? Vanesia yang B. Arina yang A. Coba Arina. OK，我们下午去看电影好吗？Ya, artinya Kita nanti siang pergi sore. oh sore Ya, pergi menonton gimana? mm-mm. Oh.
How itu baik kan, oke ya. Oke enggak, itu how Oke. ma, oke enggak. Ingat, ma adalah particle words untuk bertanya. Enggak, bisa belum ya. Jadi, kita sore pergi nonton bioskop, oke enggak. How ma, oke enggak. Tuh. Nah, selanjutnya, 今 Manisnya, 天下午我没有时间，明 ya, 天下午再吃吧。ya. Artinya, Meio 今 itu 天 tidak hari ada. ini Hmm, Xiao itu sore, ya, 我没有时间, aku nggak hmm. punya waktu. Ya, benar ya. Sekian waktu. Terus, 明天 besok, ya, besok sore, hmm. cai itu Baru dan lagi. Kira-kira yang baru atau lagi? eh baru, Ya, baru. baru bisa pergi. Ya, benar ya. Nah, jadi pa di sini kan sebagai ajakan. Ya, baru pergi aja. Baru pergi aja. Jadi keseluruhan kalimatnya artinya adalah hari sore ini saya tidak ada waktu. Tidak adanya itu once in a time sekali aja. Yowen tima meyo. Ya. Nah, tidak ada sekali aja. Bukan berarti besok-besok atau besok lusa tidak ada. Nah, Mingtian xiao besok sore aja baru pergi. Besok sore aja baru pergi ya. Ini sebagai ajakan ya, besok sore aja baru pergi gitu. Nah, jadi pa ini artinya luas banget ya, dia punya banyak banget. Artinya ada 4 konteks. Ya, teman-teman harus hafalin. Oke, selanjutnya Kalau kalau cai di situ artinya baru, apa? Baru. baru ya. Ca ini baru. Besok aja baru pergi. Oke. Selanjutnya 你将看什么电影？ya, artinya Kamu ingin nonton film apa? apa? Ya, benar banget ya. Apa sama ya. Oke, lanjutnya 让我想想再告诉你。ya, artinya Rangwo siang-siang itu tadi mau dipikir-pikir dulu gitu kan Lasha. ya benar ya. Rangwo itu let me. Biarkan saya, Cai, let me. Gitu. cai itu baru, kausu Pikir. itu mempertimbangkan, Kausu itu kasih tahu. oh memberitahu Ya, kamu. milik Jadi kamu. Ya, aku pikir-pikir dulu nanti aku kabarin ya gitu. kayak gitu ya. Aku kasih tahu kamu. Cai kausu nih gitu. Oke. Yowen Tima. Oke. Kalau nggak ada kita coba masuk ke teks yang kedua ya. Ada yang mau coba baca? Coba Hakia deh. Hakia sama Meliana. Hakia sama Meliana. Yang mana Austin? Hakia jadi A, Meliana jadi yang B. Oke, Austin. Yang ini. 嗯，外边天气很好，我们出去运动吧。Ya, artinya 外边itu Wai Pian artinya di luar. oh di luar Ya. cuaca Mm-mm. sangat baik. Ya. Kita Mm-mm. pergi olahraga yuk. Ya, gitu ya. Di Indonesia kan kayak aneh ya. Tapi kalau di sana itu kayak tadi lah saya bilang untuk mempersantai supaya nggak kaku. Intong-intong olahraga dikit lah gitu ya artinya ya intong-intong. Ini kita biasain ya budaya sana itu intinya untuk memperhalus atau mempersantai kalimat. Itu 2 kali verb.
Cucu ini artinya keluar, pergi keluar ya. Keluar. Cucu, pergi keluar. Gitu. Wai pian artinya di luar ya. Kemarin-kemarin kita belajar wai mian ya. Mian itu sisi, wai mian sisi luar. Kalau wai pian sebenarnya sama aja ya, sisi luar juga ya. Jadi bisa wai pian sama wai mian. Oke, selanjutnya siapa tadi? Saya 老师，Oke, Meliana. 你等等我 Ya. 好吗？Mm-mm. 王老师让我给大卫打的电话。Ya. Kamu tunggu aku Mm-mm. ya. Ya. 老师，王老师，嗯，biarkan aku telepon David. Ya, benar banget ya. Jadi teng di sini adalah tunggu. Teng jadi tunggu dulu lebih mempersantai ya. Kalau ngomongnya ni teng wo artinya lebih kayak marah ya atau misalkan perintah ya. Tunggu saya gitu. Tapi kalau teng wo lebih halus gitu. Ni teng wo, ni teng wo gitu. Hao ma oke enggak gitu. Wang Lao Sư让我给大卫打个电话. Nah, ini yang tadi pertanyaan Irma itu ya. Ta tianhua di sini adalah predikatnya. Kei wei itu adalah objeknya. Gitu. Wo itu subjeknya. Gitu. Nah, jadi SKOP. Keterangannya di sini nggak ada ya. Jadi SOP. Ta tianhua di sini adalah predikatnya. Ta tianhua adalah predikat artinya menelepon. Kayak gitu. Ini P di terakhir. Wo itu subjeknya. Keitawe itu adalah objeknya. Ini dipelajari di HSK 1 kemarin. Oke, jadi maksudnya dia Wang Laozi suruh Rang Wo let me. Suruh saya telpon ke David Keitawe. Gitu. Maaf Lause, profesor juga Lause ya? Profesor itu beda, pose. Hmm. Kamu lihat dari mana profesor ini ya? Jangan lihat sini ya. Ini kadang Iyalah, bukunya suka maksudnya berarti itu salah gitu ya? apa? Iya, berarti maksudnya kita tahu kalau itu salah gitu ya? Heeh. Profesor itu adalah pose. Tempat. Tuh. Oke. Selanjutnya berarti siapa? Hakia. Siapa? Benar ya Hakia ya? Hakia lagi ya? Siapa tadi? 叶老师，Ya. 我要来再打吧，Hmm. 找大卫，有什么事情吗？Ya. 我要来 itu Pulang. kembali, Ya, pulang. pulang, pulang, Baru pulang. baru telpon aja. Oh, pulang baru telepon aja. Hmm. Cao, Jauh Cao itu mencari mencari David David ya. punya apa? Urusan. Searching itu urusan ya benar ya. Yo, sama searching mah ada urusan apa? Emangnya. Nah, di sini Hmm. kita belajar bentuk baru emangnya. Ya. Jadi tidak harus selalu enggak atau apakah atau belum ya. Ini kita belajar lagi emangnya. 找大卫有什么事情吗？Cari David emangnya ada urusan apa? Gitu. Oke, selanjutnya Meliana. 听说大卫病了，我想找时间去看看他。Ya, artinya Dengar-dengar Tawe Pink tau kalau sih. Pink itu sakit. Oh, oh iya. Pink, dengar-dengar David sakit.
Mm-mm. Aku mau cari waktu untuk jenguk, untuk pergi lihat dia. Ya, lihat-lihat ya. Kan itu lihat-lihat mempersantai konteksnya. Gitu. Karena kan dia di sini kan sakit ya. Kita nggak enak ngomongnya kan. Sungkan kan. Kan itu maksudnya untuk lihat-lihat dia gitu ya. Untuk mempersantai gitu. Nah, ini pink di sini ya. Itu ada radikal ini ya. Segala sesuatu yang ada ini radikalnya itu berhubungan dengan penyakit. Obesitas, kolesterol, terus kencing manis dan lain-lain. Mandarinnya itu semua ada ininya. Oke, pink itu jadi sakit ya. Sakit apapun itu. Oke, 有问题吗? Kalau saya mau tanya lagi. Ya, gimana Irma? Maaf ya loh, saya kan Nggak sering apa-apa. yang sudah saya pelajari. Jadi kayak arti kata satu sama kata kan saya tuh saling mengkaitkan gitu loh. Jadi kan Ya, memang kan sesuai dengan konteks kan. hmm. Nah kayak huelai itu tadi kan kata Losa cari kan, Huela cari itu diangkit. bukan cari. Jadi Cao baru cari nih. Cao, cao, cao baru looking for atau mencari. berarti kalau yang dialog A itu coba artikannya apa loh semuanya? Huela itu artinya adalah kembali. Hui itu dari kata apa? Hui ini kayak gini tulisannya. Kayak gini ya. Itu dari satu titik pergi, balik lagi. Satu titik pergi, balik lagi. Artinya kembali. Hui lai cai tapa, pulang, kembali, baru telepon aja. Hui lai cai tapa. Gitu. Oke, berarti cari di sini kan cao, jadi Ya tahu. cao Iya, itu bisa untuk cari benda juga. bisa. Misalnya Oh, bendanya apa coba? ya Tim. bendanya entah cari pulpen, cari buku. Ya, gitu bisa. Oh, berarti bisa pakai cao ya. Ya, bisa. Misalnya Tianhua ini kan juga adalah benda ya, telepon ya. Cao Tianhua bisa juga ya, cari telepon gitu. Dari HP. Terus kalau yang diulang-ulang kayak apa yuntong-yuntong sama kayak tadi, itu semua kata kerja bisa digitukan loh, Se. Bisa, bisa. Hmm. Ini kan, kan, teng, intong. Untuk Yang bisa dipakai, mempersantai. yang bisa digitukan cuma kata kerja atau bisa kata sifat atau kata benda atau gimana? Cuma kata kerja doang kah? Kata kerja aja. Kata kerja aja. Gitu. Predikat, double verb. Gitu. Oke, makasih, Elsa. Oke. Ada lagi? Hayo问题吗? Masih ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita coba baca konteks ketiga ya. Tadi yang belum baca siapa? Ada yang mau coba baca? Amalia ya kayaknya belum baca ya. Amalia. Belum, Laksha. Adriana udah belum? Belum, Laksha. Oke, Amalia jadi yang A, Adriana jadi yang B. Amalia, 服务员，ya, 我房间的门打不开了。mm-mm. Nah, Puuyuan itu artinya adalah pelayan. Puuyuan, pelayan ya. Terus, Fangjian, kamar saya. Rumah saya. Temen, pintu. Hmm. Kamar saya punya pintu. Fangjian temen, pintu kamar saya. Pintu kamar saya. Tapukai, Hmm, tidak. jadi dari kata ta, kai, ta, kai itu artinya buka. Kalau tapu kai tidak kebuka, nggak bisa buka. Gitu. Tapu kai, gitu. Tidak bisa dibuka. Pintu kamar saya tidak bisa dibuka. Iya, gitu. Ingat, ta itu adalah verb ya.
Verb dari apa? Ta qiu bermain bola, ta tianhua menelepon, ta hanzi mengetik. Jadi ta ini punya banyak ya, punya banyak arti. Dia juga verb. Kai juga adalah verb, kata kerja. Jadi takai itu membuka, gerakan membuka. Takai. Nah, dia selipin pu. Jadi bahasa Mandarin juga sering kayak gitu ya. Nah, kenapa dia takai? Karena ta itu verb dari apa? Membuka, ceklek. Ya, jadi pintu, pintu itu kan kita kalau membuka kan kita ceklek dulu gagangnya, baru kita dorong kebuka. Itu dua kali verb. Kalau di bahasa Mandarin ya, ceklek baru buka. Nah, jadi ta itu cekleknya itu, klek itu ta. Nah, udah diceklek, nggak kebuka-kebuka nih, didorong, nyangkut. Nah, jadi udah di ta, pukai, nggak bisa kebuka, gitu. Jadi ta, pukai. Tuh, dari uniknya ya. Mereka ada double verb nih. Ada dua kali verb. Kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan ta, pukai. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Contoh lagi, double verb apa? Misalnya, ini kaleng nih, botol apa? Fanta. Fanta, botolnya nih, botol. Ya, kalian kan pakai pembuka botol itu loh. Pembuka botol itu buat ngebuka ini kan, buat ngebuka tutup botolnya ini kan. Awalnya diceklek dulu, baru ditrek gitu kebuka ke atas kan. Itu juga pakai takai. Udah diceklek nggak kebuka, tapukai gitu. Itu bahasa Mandarin gitu ya, uniknya. Mereka ada double verb, dua kali verb yang berbeda. Oke, nah selanjutnya siapa lagi? Tadi siapa? Amalia apa Adriana? Adriana Lausha. Adriana, oke. 您住哪个房间？ Ya, artinya Kamu tinggal nin itu apa? di... Oh, nin Anda, kamu. Anda. Anda. Untuk sopan ya dari Lebih kamu. sopannya. Ya, cu. Nah, ke Fangcian, cu itu apa? Cu tinggal Tinggal ya, benar. Nah, ke itu, nake di mana? nah ke itu mana, bukan di mana. Mana? Oh, Fangcian. mana? Fangchen kamar. Fangcian itu kamar, jadi kamar mana gitu. Kalau misalkan nah ke men, pintu mana. Nah ke tianhua, telepon mana. Terus, apa lagi ya? Nounnya. Nah, ke Tianying film mana gitu. Ya, jadi nah ke ditambahkan dengan noun, artinya mana gitu. Nah, ke Fangcian kamar mana? Nah, ke Tianying film mana? Nah, ini berikutnya lagi Amalia. 3要7 Ya, San Yao Chi, Yao itu satu, Yao. Gitu, Yao. Tahu nggak kenapa Yao? Kenapa nggak I? Ada yang tahu nggak? Untuk mempermudah spelling ya, untuk mempermudah pengucapan. Jadi contoh di Indonesia ya, misalkan di telepon ya, misalkan kita telepon customer service ya, CS ya. Nama kamu siapa? Misalnya Alvan. Dia bilang, siapa? Alvan. Siapa? Alvan. V-nya yang mana? V rumput apa F Fanta? Ada yang pernah dengar nggak kayak gitu? Ada yang pernah dengar nggak? Misalnya A, Alfa, L, Leo, F, Fanta, Alfa lagi, Nano. Ada yang pernah dengar kayak gitu? Pernah. Iya. Pernah ya? Iya. Nah, jadi untuk mempermudah kita pengucapan supaya si pendengar bisa mengerti. Kalau pakai I, itu bisa kebalik-balik ya. Tadi teman-teman bahasa Mandarinnya bareng-bareng, Ichi, Woman Ichi, kan Tianjin, kita bareng-bareng pergi nonton bioskop. Woman Ichi, Tsu, kita bareng-bareng makan. Nah, kalian bayangin kalau ini San, I, Chi, kalau dia salah dengar gimana? Nah, makanya pakai
Dia ichinya ichi 17 apa ichi bareng-bareng. Ya gitu. Karena kan di telepon kan rada kayak bias ya, rada kayak rancu ya. Gitu. Nah, jadi makanya dia ganti jadi Yauchi. Oh, ini berarti satu ya, K1 kayak gitu. Ya, ini ya, dia kan di telepon nih, rancu ya. Tuh. Takutnya dia salah denger kan. Itu kan si pelayannya mau pergi ke atas tuh, mau ngecek pintunya tuh beneran nggak kebuka apa gimana tuh. Nah, ini dia. Contoh lagi misalnya kalian mau pesan mie xue, ya, ping xue, mie xue. Misalkan setelah kalian bayar kan ada nomor antrian tuh. Nomor antrian juga pakai yau gitu. Jadi nomor nomor apapun, nomor panggilan rumah sakit, nomor panggilan mission, nomor panggilan telepon, ya untuk memberitahu orang buat manggil dia itu pakai yau. Selebihnya baru pakai i. Oke, selanjutnya yang terakhir Adriana, 好的，ya, 我叫人去看看。去看看，看看我叫人去看 artinya 看 我叫人 artinya saya ya, panggil orang. ya untuk去itu untuk pergi, kan lihat-lihat problemnya di mana, kenapa tabukai. Oke. Nah, terus juga ada ya, ada verb atau kata kerja sang,去. Sang itu artinya tadi kalau dijadiin predikat jadi naik ya, naik. 去 pergi. Jadi sang 去 itu naik pergi ke atas. Kita dari bawah naik pergi ke atas tuh disebut dengan sang 去. Kalau diselipkan dengan pu di tengah-tengahnya, sang pu 去 udah naik tapi nggak bisa ke atas. Kenapa biasanya? Mungkin di tengah-tengahnya ada mungkin ada tangganya yang bolong atau bagaimana ya. Nah, jadi di Mandarin tuh sering banget diselipkan pu di tengah-tengah double verb. Double verb tuh ada banyak banget ya. Nah, nanti kita pelajarin pelan-pelan ya. 有问题吗? Ada pertanyaan nggak? Halo Rosa, Ya, gimana, Irma? kan kalau yang kayak tadi yang kayak San Yuchi, nah itu kan kayak spelling-spelling kayak gitu kan di sana biar nggak salah arti kayak Ichi Mm-mm. ditukar dengan Yuchi. Terus Ya, kayak kita kayak Delta, Oscar, Alpha, Gamma, bla bla bla. Nah kalau di Mandarin sendiri spelling-spelling kayak gitu ada udah yang udah general gitu nggak? Sama seperti kita bahasa kayak sehari-hari gitu untuk nge-spelling sesuatu. nggak ada. Kayak Oscar, Berarti be- Gamma itu nggak ada. Oke, berarti Yang, bebas-bebas aja ya. ya, karena spelling-spelling gitu kan supaya tidak rancu. Nah, kalau di Mandarin itu yang rancu itu biasanya i, karena i itu ada banyak banget. Aksara dari i itu ada banyak banget, bener-bener sampai ratusan ya, sampai puluhan. I, spellingnya sama y dan i, y dan i. Ya, kadang-kadang satu nadanya y dan i nada satu aja bisa puluhan. Sama-sama semua nada satu. Karena itu dia rancu, makanya harus diganti jadi yau. Sisanya semua nggak ada yang rancu, makanya tidak ada spelling kayak Gamma Oscar itu nggak ada. Kayak gitu. Ya, so. Oke, 还有问题吗? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada terakhir hari ini yang belum baca siapa? Irma kayaknya belum baca ya, Irma. Belum selesai. Oke, ada lagi yang belum baca? Ya udah semua ya. Berarti kamu coba sama Lause ya, Irma ya. Kamu jadi yang A, Lause jadi yang B. Oke, selesai. Oke, 你看看这期间衣服怎么样？ya, artinya, Nih kamu. mm-mm. Kan itu apa loh? Lihat-lihat, lihat-lihat. Oh, Kan itu lihat. oh, Jadi oke dia oke bentuk oke. halusnya ya, bentuk bentuk
apa santainya ni kan. Tuh. Oke. Cian berpikir ya, Cian berpikir. Bukan. Cian itu satuan untuk baju ifu. Ifu itu adalah baju. Iya, Ifu Hak baju Chen sat Meyang semeyang itu bagaimana? gimana? Ya, Menurut bagaimana? bagaimana menurut kamu baju ini? Ya, 这几件 itu beberapa ya tadi 几分钟 beberapa menit. 这几件 beberapa baju ini. Itu ini. Ifu itu baju. 几件 beberapa gitu. Jadi Mau maksud nanya loh. ya gimana? Nah, torso beberapa, Cician beberapa, itu sama. Apa tadi? Apa? Kan Cician beberapa kan. Ya, Nah, torso juga kan bisa kan ya? tosau Beberapa. itu dia berapa? How many? Tosau. How much? Tosau. Kayaknya tadi sebelumnya kita ada beberapa juga kan ya kata-katanya ya. Seberapa? Seberapa? Tuo chang seberapa lama? Tuo xiao seberapa kecil? Kalau ji itu beberapa. Oke, oke, oke. Seberapa di sini itu untuk nanya seberapa pendek, seberapa kecil, seberapa tebal. Kalau beberapa ini statement, pernyataan, beberapa baju, bukan kalimat tanya. Nah, cemeyang baru kalimat tanya. Jadi maksud keseluruhan kalimatnya adalah, nih coba nih, kamu lihat-lihat di beberapa baju ini, cemeyang bagaimana? Cemeyang untuk menanyakan kata benda. Cenme untuk menanyakan kata kerja. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya lause ya. 这件 ya. Jadi cian itu ingat ya. Cian itu adalah satuan. Satuan itu apa? Satu ekor, satu lembar, satu buah. Ekor, lembar, buah adalah satuan. Nah, baju di bahasa Indonesia itu pakai potong atau buah ya. Satu potong baju, satu buah baju. Kalau di sana pakai cian. Nah, jadi cian ini tidak bisa kita terjemahkan. Kita cuma bisa ingat-ingat aja. Kita hafal. Pokoknya baju satuannya adalah cien. Karena di Indonesia pakai buah, sedangkan bahasa Mandarin buah suikuo, buah, buah apel, buah, buah kedondong, buah ya. Nah, jadi kita cuma bisa ingat-ingat aja satuan baju cien, satuan buku pen, dah gitu aja ingat-ingat. Nah, jadi cien maksudnya yang ini, cien yang ini, pai te, pai itu putih, 有点儿长 ada tier sedikit Chang panjang. Nah, jadi teman-teman ingat-ingat Chang itu punya dua arti. Bisa lama untuk menunjukkan waktu dan panjang. Ya. Nah, di sini konteksnya adalah panjang. 这件白的有点儿长. Yang putih ini ada sedikit panjang. 那件 yang itu, yang itu, hei de yang hitam itu, hei itu hitam. 有点儿贵, kui itu adalah expensive atau mahal ya. Pai putih, hei hitam. Oke. Nah, jadi yang putih ini agak sedikit panjang. Yang hitam itu agak sedikit mahal. Itu artinya kalimatnya. Oke, selanjutnya Irma lagi. Yang A. Oke. Ce Jian Hong de Ya, 角色今天进来的 ya.
这件红的呢？这 Cecian 这件itu tadi yang baju, ini. baju berapa? Yang Baju ini. baju berapa? Yang ini Hong te itu merah. Ne kalau 这件红的呢? Kalau yang merah ini, itu maksudnya. Kamu agak sedikit bingung ya, Irma? enggak karena gini loh, ini Ah, kebanyakan ada KBB, ah. terus ada ini, Kamu terus harusnya, nanti kita kira ini satu kata ternyata dia terdiri dari dua kata, terus nanti bisa kita kira dua kata ternyata satu kata gitu. kamu harus coba belajar ini aksaranya, gitu. Aksaranya ini. Terus ce se chin tian chin lai te Mm-mm. em, Ce itu ini. ini Shi adalah, ini adalah ya, hari ini, ya, sin baru ya, ya benar, benar banget. baru. Laita datang. Ya, Lai apa? lai datang benar. Nah, jadi Shin Laite yang baru datang artinya. Ini yang hari ini baru datang, maksudnya baju baru, baju keluaran terbaru, kayak gitu. Kenapa nggak ada lagi di sini kata-kata ifunya ya, Lausa? Ya, karena gini, contoh ya Irma ya. Ini sekarang Laos kita ngomong pakai bahasa Indonesia ya, jadi kamu jangan pakai Mandarin. Misalnya Laos Heeh. tanya kamu, Irma, kamu ada buku warna putih nggak? Ada Ada. Buku itu untuk apa? untuk dibaca. Ya, pertanyaan pertama, buku warna putih. Pertanyaan kedua, langsung buku itu apa? Untuk apa? Jelas gak? Di pertama, Masalahnya gini kan di kemarin pertama kan dia kita tuh pakai ifu, yang kedua dia langsung pakai te. Te itu untuk apa? Untuk menjelaskan objek dari ifu, baju. Gitu. Contoh, kamu ada baju. Kamu ada baju nggak Irma? Ada. Warna apa? Yang merah apa putih? Yang merah apa putih? Apa yang putih? Ketika kita nanya kedua, yang merah apa yang putih? Kita sudah tidak perlu mention bajunya lagi. Itulah fungsi dari te, menjelaskan objek. Objeknya baju. Itu. Di Indonesia juga sebenarnya sama. Gitu. Kita nanya. Lausa kalau setelahnya ini nggak ada nggak apa-apa kan? Kalau te-nya nggak apa-apa harus pakai objeknya yaitu ifu. Nggak Jadi apa. kamu harus bilang shin lai ifu. Yang adalah se Se, ce, se, adalah iya itu nggak apa-apa kan nggak ada. harus ada karena itu sebagai predikat. Ce ini sebagai subjek. Se harus sebagai predikat. Jintien keterangan, Xin lai te keterangan lagi yang baru datang predikat. Xin itu keterangan dari si predikat ini, predikatnya datang kan, baju yang baru datang. Itu. Agak sedikit membingungkan ya. Membingungkan karena yang memang harus harus familiar lah dengan kayak KBB. Terus ternyata ini dua kata jadi satu arti dan bisa jadi ada yang satu arti tapi dua kata gitu-gitu. Ya, jadi kamu harus biasakan untuk ngikut membaur ke budaya Mandarinnya. Oke, nggak apa-apa, dipelajarin dulu aja. Kalau misalkan bingung, ya telan dulu aja mentah-mentah, hafalin dulu. Ntar pelan-pelan baru, pelan-pelan ketemu kalimat, ketemu kalimat, ketemu kalimat, ntar baru lama-lama paham. Gitu. Oke, terakhir langsung sebaca. Rang wo zai kan kan. Let me, rang wo itu artinya let me. Let me. Zai kan kan maksudnya lihat-lihat lagi. Zai kan kan. Nah, di sini juga sulitnya Mandarin ya. Kita harus tahu nih, cai di sini sebagai baru, apalagi
Kalau tadi kan semua baru-baru ya. Sekarang lagi cai kan lagi. Biarkan saya lihat-lihat lagi. Gitu. Kenapa di situ sebagai lagi? Coba kita lihat ya yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya apa? Cainya mana cai? Nih. Kalau yang sebelumnya konteksnya itu ada predikat siang-siang berpikir, pikir-pikir, baru kasih tahu. Jadi ada predikat cai, predikat lagi. Dia sebagai baru. Saya mandi dulu baru makan. Mandi predikat, makan predikat. Mandi baru makan. Gitu. Nah sekarang kalau di sini ada nggak predikatnya? Di sini. Wo, rang, wo itu let me. Wo itu saya sebagai subjek. Kan sebagai predikat. Tidak ada predikat kedua ya. Jadi di sini cai sebagai lagi. Gitu. Sebagai lagi. Gitu. 老师mau tanya, Ya gimana Vanessa? kenapa nggak pakai Ranho? Kenapa pakai Chai? Kalau misal pakai Ranho gitu Ranho itu gimana? lalu. Saya Ranho itu bisa lalu atau terus. Saya beresin buku dulu, terus mau mandi, terus mau bikin PR, terus itu baru pakai Ranho. Ranho ya. Itu. Masih nggak paham loh, Sir. Kapan harus pakai Ranho? Kapan harus pakai Chai? Eh, Cai itu lebih ke more, lebih, lebih ya. Jadi misalkan mau refill teh, misalnya kita udah satu gelas. One more, satu lagi, satu lebih, one more. Itu pakai cai. Kalau misalkan Ranho itu terus. Masih nggak paham ya, Vanessa? Masih bingung loh, Sir. Eh, misalkan kamu di sini ya, kamu lihat ya. Kamu lihat di sini. Kamu lihat di A. Yang di A yang paling pertama itu dia verbnya apa? Nih kan. Kan. Terus yang terakhir, Chai kan. ya. Jadi satu verb yang sama. Awalnya kamu lihat-lihat baju itu. Kamu mau lihat-lihat lagi. Mau lihat-lihat lagi. Makanya disebut more. Awalnya kamu minum teh. Kamu mau refill lagi, mau nambah teh lagi. Mau nambah teh lagi. Itu disebut dengan chai. Kalau ranho, awalnya kamu mau minum teh. Lalu kamu mau makan roti. Lalu kamu mau minum kopi. Itu semua hal yang berbeda. Ranho. Jelas nggak, Manisha? Oh iya, paham sekarang loh, Sir. Paham ya? Terus Hmm. ada pertanyaan lagi loh, Sir. Oke, boleh. Kapan penggunaan ciu tiba ciu dipakai? Kan tadi ada ciu taole gitu. Ah, Kalau misal langsung taole nggak pakai ciu gitu boleh. bentar ya. Oke, teman-teman karena udah jam 9, teman-teman yang mau live boleh live dulu ya, nggak apa-apa ya. Kita masuk ke Q&A ya. Oke, jadi Q itu untuk menekankan statement. Jadi contoh ya tadi ya, kita lihat tadi ya. Eh, Q tahu lo tadi di bab berapa? Bab 8 atau bab 7, Vanessa? Bab 7 loh, seingat saya. Ya, coba kita lihat ya. Ini ya, dia bisa nggak bilang Zhou ji fen zhong tao le. Zhou ji fen zhong tao le. Jawabannya tidak bisa ya. Kenapa? Karena dia ini ya, si B ini ya, kamu lihat konteksnya ya. Awalnya si A nanya,
malam ini kita pergi makan bareng yuk. Bantu rayain ulang tahun kamu. Cintian hari ini masih kurang lebih 1 minggu lebih sebelum ulang tahun saya. Masih lama loh. Terus dia bilang minggu depan saya mau pergi ke Beijing rayain hari ini aja. Dia bilang oke lah kalau gitu baiklah. Li Cer di dari sini jaraknya ada di Cerpuyuan. Jarak dari sini tidak jauh, ada satu buah restoran China. Ada satu buah restoran China ini ya, yang tahu si A apa B, Vanessa? Si B. Si B ya. Yang A tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, untuk meyakinkan si A, ini kan dia bilang kan, jalan beberapa menit. Si A tahu nggak kalau jalan beberapa menit aja? Nggak tahu. Nggak tahu, makanya kita harus pakai ciu tau le. Kalau Hmm. posisi A dan B sama-sama tahu, ya kita bilang tahu le boleh. Tapi posisi A itu tidak tahu, yang B doang yang tahu. Ini kan di sini bentuk statement ya, bentuk statement yang tidak pasti. Sekarang contoh Vanessa, langsung tanya ke kamu, kamu dari mana Indonesianya? Dari Malang. Dari Malang ya, Lause dari Lampung. Sekarang Lause ngomong ke kamu, di Lampung ada restoran Bali. Kamu percaya nggak? Misalkan, kalau Lause asal ngomong aja, kamu tahu nggak bener apa nggak? 50-50. 50-50 ya. Nah, untuk meyakinkan itu pakai ciu. Gitu. Jadi kayak Jadi Lause bisa memperkuat. bilang Lampung ciu yo. Ciu. Yo itu kan ada. Ciu yo le. Misalnya kita konteksnya ya. Kita ngomong lagi, restoran Bali itu enak banget loh. Begini, 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 begini. Terus langsung ngomong, Lampung ciu lo. Artinya Lampung ada. Gitu. Mastiin ke kamu bahwa di Lampung itu ada. Gitu. Kalau kamu bilang Lampung Yole, konteksnya berarti misalkan di Lampung ada, kamu udah tahu gitu loh. Kalau kamu nggak tahu kan Rausa harus meyakinkan kamu, kayak gitu. Contoh lagi ya, misalkan ya, kamu lagi siang-siang nih Vanessa. 我想想，我想想要不要打电话给他? Mau telepon dia nggak? 想一下，想一下，想想想想。Terus Lause kasih tahu kamu karena Lause kayak udah gregetan, cuta apa gitu. Maksudnya apa? Udah telepon aja gitu loh. Yakinin kamu gitu. Cuta pa aja. Cuta pa gitu. Vanessa. Jelas gak? Jelas banget loh, Jadi Syah. Iya sih. kemarin kan kita belajar grammar ciu sama pa. Ciu titik-titik pa. Itu di bab 6 ya kalau nggak salah ya. Dia lagi pilih mau yang A apa mau yang B. Mau baju A apa B. Dia bingung, 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 bingung. Terakhir si B saranin. Udah yang ini aja. Ciu ce cien pa. Ya udah yang baju yang ini aja. Kayak gitu Vanessa. Coba kamu lihat lagi recording Lause yang bab 6 kemarin. Oke, see you, loh, Syah. Oke, sama-sama Vanessa. Ada lagi? Hayo, wenti ma. Laosha mau tanya, Ya, Meliana gimana? kalau minggu lalu kita belajar Itiener, kalau Ya, hari ini kita belajar Yutiener. oke. Heeh. Bedanya apa Laosha? Kapan kita pakai? Bedanya itier itu biasanya, jadi misalkan ya, hmm, hmm, misalkan tadi ya warna ada warna hitam, ya itu hey. Kalau warna putih tadi pai. Kalau misalkan Lause bilang kalimat yo itier
Hei, Itien itu adalah sedikit. Yo itu agak atau ada. Yo Itien, hei ada sedikit hitam. Misalnya kita konteksnya ngomong baju. Niao na ke ifu. Tadi kita belajar na ke ifu. Baju yang mana? Hei te atau pai te. Terus kamu bilang kamu berpendapat. Hei te yo itien agak sedikit hitam. Hei te yo itien hei. Kamu bisa pakai yo tier gitu. Jadi yo tier itu singkatan dari yo itien gitu. Jelas nggak Meliana? Yo itu ada, itien itu sedikit. Jadi bukan berarti yo tier itu sedikit, bukan. Yo tier itu ada sedikit, Meliana. Paham maksudnya. Ya, jadi Yowen Tima ada pertanyaan nggak? Yo itu ada. Yo tier ada sedikit. Disingkat jadi yo tier gitu. 谢谢老师。Oke, sama-sama Pukachi. Hai, Yowen Tima. Lasa tadi yang cai, yang artinya lagi tadi apa, Hanro? Ranho tadi ya. Ya, tulisannya Dia gimana, bilang Mas? Ranho. Ya gitu tulisannya. Artinya terus. A terus B polanya. Kalau A, cai. Lagi A lagi. Ya, itu gampangnya. Oke, sih Arina. Sama-sama. Kalau mau live, boleh live dulu ya teman-teman ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ayo, 问题吗？Terusnya di situ tuh selain lagi-lagi bisa kayak petunjuk arah, kayak lagi-lagi go straight, lagi lurus, lagi gitu bisa. Lagi itu pakai lai. Saya mobil mau parkir ya. Terus, lai. Oh, ini beda Bukan lagi pakai ya. ca ya, bukan pakai ranho ya. Oh, oh. Ingat, selalu ada perbedaan budaya ya. Di sana pakai dateng. Di Indonesia pakai terus. Ya, jadi jangan kita nggak bisa. Pokoknya terjemahin mentah-mentah itu nggak bisa. Percaya malah saya. One more time, satu kali lagi. More itu padahal lebih. More itu lebih loh. Di Indonesia jadi satu kali lagi, one more time. Berarti kalau Mandarinnya one more time, One more time, cai. Tadi pakai cai, pakai berarti cai. bilangnya gimana? Apa? Misalnya Bilangnya kamu gimana? pesan teh ya, Oh, teh. heeh. Misalnya teh. Misalnya kamu pesan mie xue, ya, mai mie xue, beli mie xue. Terus kamu mau beli mie xue lagi. Pertanyaan Lause, ini hal yang sama apa hal yang beda? Sama. Sama, berarti pakai cai. Kamu bisa bilang cai he i itu satu, p itu gelas. Jadi mi, minum satu gelas lagi, one more time. Cai he i pei minum satu gelas lagi. Karena A dan A mengulangi. Kalau misalkan pertama kamu mie xue, terus yang kedua kamu makan hai di lao, itu dua hal yang berbeda. A lalu B itu pakai ranho. Berarti kalau kayak baca lagi, nyanyi lagi, Ya, pakai gitu pakai juga. cai. Kamu pertamanya baca, suruh baca lagi pakai cai. Baca lagi pakai cai. Gitu. Laosha tadi kenapa cainya di depan? Karena cainya itu keterangan ya, Laosha. Ya, cainya itu keterangan. Oke, 谢谢 Di, 老师。oke. 还有问题吗？
Nih teman-teman ya, Lause kasih tips and trick ya. Buat teman-teman yang kayaknya masih bingung banget ya, kok Mandarin ini begini banget ya. Selama ini kita belajar lihat teks Mandarin, kita harus mengartikan ke Indonesia. Pertanyaan Lause ya, kalian nanti coba di rumah, kalian lihat Inggrisnya, kalian harus tahu bahasa Mandarinnya itu apa. Coba kalian balik, gitu. Nanti kalian pasti baru paham lama-lama ya. Oh, ternyata begini. Coba misalkan kalian mau ngomong bahasa Indonesia ya, misalkan mau ngomong apa misalnya nih, kayak gini ya. Ya, misalnya kalimat ini ya, Lause sudah kasih tahu kalimat ini ya. Sekarang kalian jangan lihat ini ya, sekarang Lause aja yang lihat ya. Lause tanya kalian, kita sore ini pergi nonton film atau bioskop. Bahasa Mandarinnya apa? Coba latihan. Kita, 我们 sore ini, 下午 下午 Cintian dulu, Cintian ini, Cintian hari ini, Cintian xiao, pergi, 去 bener, nonton, 看 kan bener ya, bioskop, 电影。Tian ing, nah, kayak gitu ya. Nah, kalian lihat baru sininya, bener nggak? Tadi jawabannya, baru kalian lihat situ. Salah. Salah di Cintiannya ya, harusnya tidak ada Cintian kan? Di sini kan xiao, kalau di sini kan Cintian xiao ya. Nah, kayak gitu. Jadi coba kalian, maksudnya coba kalian lihat. Sekarang belajarnya gini, kalian review di rumah, kalian lihat ini. Lihat ini, ya. Lalu kalian artikan ke bahasa Mandarin. Nanti perlahan-lahan kalian tahu kenapa begitu. Coba misalkan ada kalimat ini. Let me think about it. Biarkan saya pikir-pikir tentang itu. Terus baru saya mau kasih tahu kamu. Bahasa Mandarinnya apa? Gitu. Nah, jadi nggak usah kasih tahu ya teman-teman ya. Maksudnya bahasa Mandarin challenge berikutnya atau tantangan berikutnya dari kalian adalah, oke, selama ini kalian belajar ini sudah paham loh. Tapi sekarang coba dibalik, coba sekarang kalian pergi ke China, kalian ngomong sama orang China. Di otak kalian ini tahu nih, saya mau ngomong, saya mau makan mie. Aduh, ngomongnya gimana? Nggak keluar nih, omongannya nggak keluar. Omongannya nggak keluar. Aduh, mau gimana ya susun kalimatnya, susun katanya. Nah, itu challenge berikutnya. Banyak kan orang itu bisa ngerti Mandarin, tapi nggak keluar omongannya. Kenapa problemnya? Karena dia cuma paham doang satu arah. Dia nggak praktekkan keluar. Nah, kalau kalian sudah bisa praktekkan keluar, baru itu yang disebut benar-benar paham dalam bahasa Mandarin. Nah, untuk bisa keluar itu apa ya? Kita harus membiasakan diri ditukar, dibalik. Kalau ada ini, kita harus nyusun katanya gimana? Nah, itu. Selama ini kalian bingung, kok kenapa ini? Karena kita dari sini ke sini. Kita coba untuk konfirmasi kita beneran bisa apa enggak, kita sudah bisa nih dari sini ke sini. Sekarang kita balik dari sini ke sini. Tuh, ya, baru kalian benar-benar bisa. Nah, kalau kalian sudah bisa dua arah, baru nanti kalian benar-benar paham. Oh, berarti kalau yang ini harus di sini. Oh, berarti harus di sini gitu. Oke, ayo Wen Tima. Rasa mau nanya, kalau Ya, misalkan bahasa Mandarinnya nanti ya, aku kasih tahu itu ya. gimana? Nanti ya, Teng Isya. Teng Isya. 我告诉你. Gitu. Nah, kenapa pakai Teng Isya? Nah, itu juga problem ya. Teng itu adalah tunggu.
isya itu sebentar. Tunggu sebentar, saya kasih tahu kamu. Jadi di dalam bahasa Mandarin tidak ada nanti, adanya tunggu sebentar. Tang Oh, isya. makasih ya lo untung ditanya. Apa? Untung saya tanya, soalnya Ya. saya nanya pikir-pikir gitu. Nah, jadi bahasa Mandarin tuh terlalu banyak, terlalu banyak kata-katanya. Jadi setelah Lause pelajarin bahasa Mandarin tuh Lause merasa bahasa Indonesia itu dikit banget vocabnya. Oke, hayo, Wentima, ada pertanyaan lagi nggak? Wentima, 没有，Meo, yang lain? Ya, Tera, Irma, Meliana, cukup lah, Amalia, cukup. Tera, 没有老师。Meo ya, yakin ya. Oke, kalau misalnya Meo, kita sampai bertemu lagi ya, Caijian di hari Kamis ya. 谢 Oke, 谢老师，teman-teman, 谢谢你们，再见。再见。Oke, Love. 谢再见。谢。